selamat malam saudara. Transparency International Indonesia atau TII menyebut indeks persepsi korupsi di Indonesia merosot tajam. Bahkan posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste dalam hal pemberantasan korupsi saudara. Skor Indeks Persepsi Korupsi IPK atau Corruption Perception Index Indonesia tahun 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 di tahun 2019. Secara peringkat, posisi Indonesia juga turun dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 108 negara yang diukur IPK-nya. Nah, IPK 37 ini sama dengan nilai Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. KPK juga mencatat dari total kasus yang ditangani KPK selama tahun 2020, total aset negara yang berhasil diselamatkan berjumlah 592,4 triliun rupiah. Lalu bagaimana respons pemerintah terhadap menurunnya indeks persepsi korupsi di tanah air? Kita bahas bersama narasumber utama kami malam hari ini, Menko Polhukam Mahfud MD. Inilah Sapa Indonesia selengkapnya, saya Sofi Syarif. Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan. IPK Indonesia 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 pada 2019. Secara peringkat, posisi Indonesia juga melorot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko mengatakan, turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia disebabkan lemahnya penegakan hukum dan maraknya korupsi politik. Dari sisi penegakan hukum, meskipun terjadi kenaikan skor 2 poin dalam World Justice Project, tapi ini juga tidak mampu mengkatrol atau mendongkrak posisi skor CPI kita. Dan yang terakhir adalah pada integritas politik dan demokrasi kita, di mana masih ditemukan sejumlah korupsi politik yang ada sepanjang 2020 kemarin, dan ini terkonfirmasi dari temuan Varieties of Democracy. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku sudah memprediksi IPK Indonesia bakal turun. Menurutnya, penurunan itu ada kaitannya dengan banyaknya peristiwa peradilan yang membebaskan atau memotong masa hukuman koruptor. Baik, karena justru di tahun 2020 itu marak sekali courting hukuman, pembebasan oleh Mahkamah Agung atau pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya, bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi sebagai sebuah korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menganggap bencana seperti COVID-19 membuka celah terjadinya korupsi. Menurutnya, saat terjadi bencana, pemerintah kerap melonggarkan sejumlah aturan dalam pengadaan barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk korupsi. Dan mestinya ada ketentuan-ketentuan yang ketat untuk pengadaan barang dan jasa, tapi demi kemanusiaan, demi kesehatan, maka kemudian keketatan itu dilonggarkan karena kita perlu kecepatan untuk menyelamatkan anak bangsa. Tapi faktanya memang kelonggaran-kelonggaran tersebut itu selalu ternyata dijadikan kesempatan untuk kemudian melakukan korupsi. Dan ini Sementara Lembaga Pemantau Korupsi ICW menilai turunnya IPK Indonesia salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah dan DPR yang merevisi Undang-Undang KPK. Pangkal persoalan hari ini sebenarnya dapat merujuk pada tahun 2019 yang lalu, tatkala pemerintah memaksakan bersikukuh untuk merevisi Undang-Undang KPK. Padahal sebelumnya masyarakat sipil sudah menyerukan penolakan terhadap hal tersebut. Tidak hanya itu, akan tetapi masyarakat internasional juga sudah mengingatkan pemerintah akan bahaya ketika merevisi Undang-Undang KPK. Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus dipandang serius dan menjadi koreksi bagi kebijakan pemberantasan korupsi di tanah air. Tim Liputan Kompas TV.
Bagaimana pemerintah menanggapi merosotnya indeks persepsi korupsi serta peringkat pemberantasan korupsi Indonesia di antara 180 negara? Apakah angka ini menjadi sinyal tanda bahaya pemberantasan korupsi di negara ini? Kita bahas bersama Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Pak Mahfud, selamat malam, sehat? Selamat malam, Sofi Syarif. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya sehat. Pak Mahfud, jadi kalau tahun 2020 ini posisi indeks persepsi korupsi Indonesia turun lumayan banyak, 3 poin, beberapa peringkat bahkan di bawah Timor Leste, Malaysia dan juga Timor Leste. Apa respons dari pemerintah? Ya pertama begini ya, sudah saya katakan kemarin kita menerima itu sebagai hasil SIGI atau penelitian lah, sebagai persepsi. Persepsi itu semua orang tahu itu bukan fakta. Persepsi itu kesan ketika orang atau publik melihat sesuatu. Jadi kita terima itu sebagai pendapat orang, pendapat publik bahwa ya indeksnya segitu, tidak apa-apa kan. Indeks segitu. Tetapi ketika ditanya sebabnya, kenapa persepsi itu muncul padahal belum tentu sama dengan fakta bahwa korupsi itu meningkat, pemberantasan korupsi melemah dan sebagainya, kan faktanya berbeda dengan persepsi. Kenapa itu muncul? Pertama tadi sudah dikatakan dan saya sudah katakan karena ada kontroversi yang menimbulkan persepsi bahwa terjadi pelemahan KPK dengan perubahan undang-undang KPK. Itu persepsi karena kontroversinya kuat sekali. Tetapi tadi Kompas menunjukkan fakta-fakta sesudah undang-undang KPK diubah, ada 100 sekian kasus, sekian banyak penangkapan, kemudian penyelamatan aset negara sebesar 592,4 triliun itu dilakukan oleh KPK sesudah undang-undang itu direvisi. Persoalannya apakah persepsinya itu benar? Itu tidak penting, tapi persepsi ya sudah, persepsi kita terima. Yang kedua dulu Mbak, selama tahun 2020 juga ramai itu ribut-ribut tentang korting hukuman korupsi, bahkan pembebasan korupsi oleh Mahkamah Agung. Itu ramai sebagai berita, itu pun persepsi saya katakan, menimbulkan persepsi, oh kalau begitu nih lemah pemberantasan korupsi. Kan banyak tuh yang kemudian bebas dan sebagainya itu, dikurangi hukumannya. Sebenarnya sesudah dikonfirmasi berapa sih sebenarnya yang dibebaskan tuh hanya 8% dari seluruh pemohon PK atau kasasi yang kemudian dikabulkan. Tapi menimbulkan persepsi jelek karena menyangkut orang-orang besar ya, menyangkut para politisi besar dan sebagainya. Itu Mbak. Pak Mahfud, ini kan kalau pemerintah melihatnya karena namanya indeks persepsi korupsi dianggapnya sebagai pendapat orang. Tapi kan ini kan berdasarkan data-data, berdasarkan persepsi secara keseluruhan dibandingkan dengan negara-negara lain. Bukankah kalaupun dianggap sebagai pendapat orang ini bakal memengaruhi mungkin investasi di masa depan, bisnis di masa depan, kalau kemudian Indonesia dianggap sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi, bukankah ini juga bakal menjadi penghalang kalau kemudian nanti akan ada kerjasama-kerjasama dengan negara lain misalnya? Iya betul, jadi persepsi itu memang tidak baik bagi iklim investasi dan itu disebabkan juga kalau saya dengar laporannya kemarin itu disebabkan juga oleh karena tidak baiknya iklim investasi. Orang mau investasi merasa tidak aman, merasa akan dikompas, dipotong, dikorupsi, dipersulit dan sebagainya. Nah maka timbul persepsi itu. Nah oleh sebab itu kita terima itu sebagai sebuah fakta karena ada alasan lain juga. Di era pandemi kan kemarin topiknya di era pandemi semakin meningkat. Memang di era pandemi ini kan ada masalah distribusi bantuan sosial yang melibatkan atau mencakup triliunan rupiah uang negara. Itu kan pada waktu itu bermasalah. Presiden sampai marah, kenapa kok begitu lambat? Nah kalau mau cepat itu proses administrasinya orang takut mengeluarkan. Kalau lambat ya salah. Sehingga itu lalu menimbulkan persepsi dan di mana-mana memang kemudian administrasi yang jelek itu yang dianggap koruptif kemudian menjadi berita.
timbul persepsi itu. Ini jawaban Pak Mahfud ini saya bagi jadi 2 pertanyaan lagi nih, 2 respons pertanyaan. Yang pertama begini, terakhir kali kita berbincang Pak Mahfud, waktu itu beberapa saat setelah Pak Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, ditahan oleh KPK. Waktu itu Pak Mahfud menyatakan 2 menteri dicokok KPK menunjukkan bahwa pelemahan KPK tidak terbukti dan komitmen pemerintah atas pemberantasan korupsi masih tetap tinggi. Tapi ketika indeks persepsi korupsinya turun, tidakkah ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan cara kita mencegah dan memberantas korupsi, Pak Mahfud? Mungkin kurang sempurna karena korupsinya masif. Tetapi Mbak, supaya diingat, nanti bisa diluruskan oleh teman-teman dari TII, ini SIGI ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pemberantasan korupsi sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Penangkapan 2 menteri itu kan November-Desember gitu, belum masuk di dalam SIGI ini. Oleh sebab itu mungkin tidak relevan kalau membandingkan dengan pernyataan saya di bulan sesudah bulan Oktober ini. Ini SIGI-nya sampai Oktober, Mbak. Saya setuju. Saya mau menyitir data. Saya mau menyitir data dari KPK, Pak Mahfud. Ini ketika Pak Mahfud bilang ada 2 menteri bisa dicokok KPK, itu menunjukkan bahwa OTT berjalan terus dan memang KPK juga masih tetap kuat. Tapi kalau data dari KPK ditarik mundur ke beberapa tahun belakangan, sebenarnya kalau dibandingkan antara tahun 2018 ke 2019, 2019 ke 2020 itu jauh lebih rendah dibandingkan 2018 ke belakang. Betul, tapi Anda keliru kalau mengambil tahun-tahun itu. Tahun pertama periode sebelumnya yang mestinya dibandingkan, gitu ya. Tahun pertama dulu waktu pimpinan Pak Agus itu bandingkan dengan tahun pertama sekarang, itu akan beda tentu saja ya. Tahun pertama pada waktu itu adalah tahun 2016 ya, tahun 2016. Coba yang tahun 2016 bandingkan. Apa ada menteri yang sampai ditangkap pada saat itu misalnya ya. Itu bisa saja di ini. Tetapi kita anggap persepsi ini ada. Dan kita akan terus memperbaiki karena memang betul korupsi politik masih terjadi di mana-mana. Korupsi peradilan masih terjadi juga. Tetapi bahwa faktanya indeksnya sebegitu sebagai persepsi, ya kita kan sejak awal tidak menolak. Kalau kemudian tadi Pak Mahfud menyatakan bahwa ada kaitannya dengan pandemi, bantuan COVID-19 yang dikutip di sana-sini, jangan-jangan memang jadi penyumbang atas turunnya indeks persepsi korupsi ini. Tapi apakah kemudian ini bisa berlaku ketika di negara lain juga tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Mahfud tadi? Akan dijawab oleh Pak Mahfud sesaat lagi. Tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.